Shalom, salam podcast M116. Kita akan belajar tentang eksposisi Alkitab mengenai tentang murka Allah. Murka diartikan sebagai respon emosional atau sesuatu yang salah atau ketidakadilan. Seringkali juga diterjemahkan sebagai kemarahan, kejengkelan, kekesalan, atau gangguan baik manusia ataupun Allah. Bisa mengekspresikan kemurkaan, namun ada perbedaan jauh antara murka Allah dengan murka manusia. Murka Allah itu pasti kudus benar, sementara murka manusia tidak pernah kudus dan jarang benar. Dalam perjanjian lama, murka Allah merupakan respon ilahi bagi dosa dan ketidaktaatan manusia. Penyembahan berhala seringkali memicu datangnya kemurkaan Allah. Dalam Mazmur 78 ayat 56 sampai dengan ayat yang ke-66 menggambarkan penyembahan berhala bangsa Israel. Kemurkaan Allah konsisten ditujukan kepada mereka yang tidak mengikuti kehendaknya. Ulangan 1 ayat 26 sampai 46, Yosua 7 ayat 1, Mazmur 21 sampai 6. Nabi-nabi di perjanjian lama sering menyebut hari di masa datang sebagai hari Tuhan yang hebat. Sefanya 1 ayat 14 dan 15. Murka Allah terhadap dosa dan ketidaktaatan dibenarkan sepenuhnya karena rencananya atas umat manusia adalah kudus dan sempurna. Sama seperti Allah sendiri adalah kudus dan sempurna, Allah menyediakan jalan untuk mewujudkan tujuan ilahi pertobatan yang menghindarkan pendosa dari kemurkaan Allah. Menolak rencana Allah yang sempurna sama saja dengan menolak kasih pengampunan dan kebaikan Allah yang otomatis tentu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Perjanjian baru juga mendukung konsep Allah sebagai Allah murka yang menghakimi dosa. Kisah antara orang kaya dan Lazarus mencerminkan tentang penghakiman Allah, konsekuensi yang serius bagi pendosa yang tidak mau bertobat. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Yohanes 3:36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bagi yang percaya pada anak tidak akan menderita murka atas dosanya, karena anak akan menanggung murka Allah ketika ia mati menggantikan kita di kayu salib. Roma 5 ayat 6 sampai 11. Mereka yang tidak percaya kepada Allah anak, yang tidak menerima dia sebagai penebus, akan dihakimi pada hari di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Roma 2 ayat 5 sampai dengan ke-6. Sebaliknya murka manusia diperingatkan dalam Roma 12 ayat 19, Efesus 4 ayat 26, Kolose 3 ayat 8 sampai ke 10. Allah sendiri dapat membalas karena pembalasannya sempurna dan kudus, sementara murka manusia adalah penuh dosa, membuka dirinya pada pengaruh jahat. Bagi orang Kristen, kemarahan, kemurkaan bertentangan dengan karakter yang seharusnya, yaitu karena menjadi serupa dengan karakter Kristus itu sendiri. 2 Korintus 5 ayat 17. Untuk terbebas dari kemurkaan, orang percaya membutuhkan pertolongan Roh Kudus dalam menguduskan dan membersihkan hati kita dari perasaan murka dan marah. Roma pasal 8 menyatakan kemenangan atas dosa. Dalam hidup ini ketika seseorang sudah hidup dalam roh. Roma 8 ayat 5 sampai 8, Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ke-7 menyatakan bahwa pikiran yang dikendalikan oleh Roh Kudus akan dipenuhi oleh kedamaian. Murka Allah adalah sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Hanya mereka yang telah dibasuh oleh darah Kristus yang dicurahkan bagi kita di kayu salib yang dipastikan terhindar dari murka Allah. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat ke-9. Shalom, itulah eksposisi Alkitab tentang murka Allah.